Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil, NIM 1931041055, kelas PJKRC 19. Kali ini saya akan membacakan tugas PowerPoint tentang rehabilitas. Pengertian rehabilitas: bahwa rehabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan, maka pengertian rehabilitas tes berhubungan dengan masalah ketetapan hasil tes atau seandainya hasilnya berubah-ubah. Perubahan yang terjadi dapat dikatakan tidak berarti. Sehubungan dengan rehabilitas ini, Scarfia B. Anderson dan kawan-kawan menyatakan bahwa persyaratan bagi tes, yaitu validitas dan reliabilitas, ini penting. Dalam hal ini, validitas lebih penting dan reliabilitas ini perlu karena menyokong terbentuknya validitas. Sebuah tes mungkin reliable tetapi tidak valid. Sebaliknya, sebuah tes yang valid biasanya reliable. Secara garis besar dapat dikelompokkan dalam 3 hal. Hal yang berhubungan dengan tes itu sendiri, yaitu panjang tes dan kualitas butir-butir soalnya. Dalam menghitung besarnya reliabilitas berhubung dengan penambahan banyaknya butir soal dalam tes ini. Ada sebuah rumus yang diberikan oleh Spearman dan Brown sehingga terkenal dengan rumus Spearman-Brown, yang berhubungan dengan tes yang berhubungan dengan tercoba. Tes yang dicobakan kepada bukan kelompok terpilih akan menunjukkan reliabilitas yang lebih besar daripada yang dicobakan pada kelompok tertentu diambil secara dipilih. Tes yang berhubungan dengan penyelenggaraan tes. Sudah disebutkan bahwa faktor penyelenggaraan tes yang bersifat administratif sangat menentukan hasil tes. Cara mencari besaran reliabilitas. Sekali lagi, reliabilitas adalah ketetapan suatu tes apabila diteskan kepada subjek yang sama. Untuk mengetahui ketetapan ini, pada dasarnya dilihat kesejajaran hasil. Seperti halnya beberapa teknik juga menggunakan rumus korelasi produk momen untuk mengetahui validitas kesejajaran hasil reliabilitas tes. A. Kriterium yang digunakan untuk mengetahui ketetapan ada yang berada di luar tes, konsistensi eksternal, dan pada tes itu sendiri, konsistensi internal. Metode bentuk paralel. Dalam menggunakan metode tes paralel ini, pengetes harus menyiapkan 2 buah tes dan masing-masing dicobakan pada kelompok siswa yang sama. Oleh karena itu, ada orang menyebutkan sebagai double trial method. Penggunaan metode ini baik karena siswa dihadapkan kepada 2 macam tes sehingga tidak ada faktor masih ingat soalnya, karena dalam evaluasi disebut adanya practice effect dan carry over effect. Artinya ada faktor yang dibawa oleh pengikut tes karena sudah mengerjakan soal tersebut. Metode tes ulang, tes repeat method. Metode tes ulang dilakukan orang untuk menghindari penyusunan 2 seri tes. Dalam menggunakan teknik atau metode ini, pengetes hanya memiliki 1 seri tes tetapi dicobakan 2 kali. Oleh karena tesnya hanya 1 dan dicobakan 2 kali, maka metode ini dapat disebut dengan single test double trial method. Kemudian hasil dari kedua kali tes tersebut dihitung korelasinya. Metode belah 2 atau Spielhalf method. Kelemahan penggunaan metode 2 tes kali percobaan dan 1 tes 2 kali percobaan diatasi dengan metode ketiga ini, yaitu belah 2.
Dalam menggunakan metode ini, pengetes hanya menggunakan sebuah tes dan dicobakan satu kali. Karena itu disebut juga single trial method. Pembelahannya hanya memilih salah satu saja. Untuk selanjutnya dihitung dengan korelasi produk momen. Pembelahan ganjil genap, pembelahan awal akhir. Menghitung dengan korelasi produk momen. Pembelahan ganjil genap untuk mencari reliabilitas seluruh tes digunakan rumus Perman-Brown yang rumusnya telah dikemukakan tadi. Pembelahan awal akhir selain menggunakan rumus korelasi produk momen, dua orang ahli mengajukan rumus lain. Seorang bernama Flanagan menemukan rumus yang perhitungannya menggunakan belah dua ganjil genap, dan seorang lagi bernama Rulon yang rumusnya diterapkan pada data belahan awal akhir. Penggunaan rumus Flanagan. Secara sederhana dapat dipahami bahwa varian adalah standar deviasi kuadrat. Dengan demikian, bagi peminat yang menghitung dengan kalkulator statistik, varian ini diperoleh dengan menggunakan kuadratkan standar deviasi. Penggunaan rumus Rulon. Digunakan metode belah dua adalah bahwa banyaknya item harus genap agar dapat dibelah. Syarat yang kedua, item-item yang membentuk soal tes harus homogen atau paling tidak setelah dibelah terdapat keseimbangan antara belahan pertama dengan belahan kedua. Penggunaan rumus KR20. Dalam buku-buku lain, N kecil ini sering diganti dengan huruf K kecil yang juga melambangkan banyaknya item. Demikian juga huruf S sebagai lambang standar deviasi, dituliskan SB sebagai singkatan dari kata simpangan baku. Penggunaan rumus KR21. Jika dibandingkan reliabilitas yang dihitung dengan KR20 dengan KR21, lebih besar yang pertama. Memang menggunakan rumus KR20 cenderung memberikan hasil yang lebih tinggi, tetapi pekerjaannya lebih rumit. Penggunaan rumus Hoyt. Masih ada satu cara lain yang ingin penulis ajukan dalam buku mencari reliabilitas, yaitu menggunakan rumus Hoyt. Reliabilitas dalam bentuk uraian. Untuk keperluan mencari reliabilitas soal keseluruhan, perlu juga dilakukan analisis butir soal seperti halnya soal bentuk objektif. Skor untuk masing-masing butir soal dicantumkan pada kolom item menurut apa adanya. Rumus yang digunakan adalah rumus alfa sebagai berikut. Itulah tadi tugas video saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.